Podcast ini berisi materi dewasa untuk kamu yang berusia di atas 18 tahun. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Overheard podcast by Overheard the Friends with the Benefits, and back again with your host. This is Mimi Asos, dia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat kan sekalian. Siapa nih? Apa kabar? Baik. Comeback nih guys, anjing yang sempet yang viral lah episodenya tuh, yang anjing tembus. Gila, ini paling banyak sih sama nih orang. Udah lama gak ketemu, kayaknya rasanya geru lagi gitu kan, pengen. Oh, jadi udah lama nih. Udah lama nih. Udah lama. Oke, gak dianggap berarti ya. Kamu terlalu sibuk sama yang lain sih. Gak apa-apa lah. Kangen. Yang penting kan sekali-sekali tapi berasa. Iya. Berasa apanya? Berasa memorinya. Ya. Kayak ada satu in the morning gitu kan, kayak anjing kangen ya sama nih orang ya gitu. Aduh, pengen gitu. Pengen. Langsung aja lah kita shout out, ini dia Cheryl. Cheryl di sini guys. Apa kabar? Baik. Aduh, sange. Di saya 5 menit ya. Ini kan di meja nih. Dogi bisa kali ya. Dogi apa nih? Dogi itu. Aduh, gue gak ngerti. Gue kira lu bawa peliharaan. Gak, bercanda. Kabar baik. Gila. It's been a long time kita gak bertemu loh. Oh gitu ya. Iya, lu gak kangen sama gue? Kangen gak ya? Iya, lu kita sering ya, nggak sering sih, cuman beberapa ya, kali. Ya emang ini kan udah lama nggak silaturahmi, tapi yang bawa kan silaturahmi. Iya. Silaturahmi kelamin. Tapi emang enak sih sama lo. Temenan maksud gue. Yoi. Gue dikatain gadun mulu anjing. Kenapa sih? Gue mau nanya. Lu subur sekarang. Iya. Iya, lu subur. Beneran udah kayak gadun. Makanya kayak gadun nih gitu. Tebel nih. Apa aja? Dompetnya. Tapi emang ngomong-ngomong soal tebel, selain dompet, apa yang suka lu suka yang tebel-tebel emang? Tebel ATM-nya. Iya kan, tadi udah ngomong. Dompetnya. Tebel apanya lagi ya, tititnya dong. Kalau kurus banget udah kayak sosis so nice. Iya. Kayak kurang blek gitu ya, kayak kalah sama jempol kaki gua. Main sama jempol aja bangsa. Aja gue ketawa mulu loh. Gila. Iya. Asli. Jadi gimana statusnya, apa sekarang udah putus? Masih dong. Iya, si lama ya pacarannya ya. Iya kan enak. Apa ya? Semuanya. Anjing. Ingat sedikit ya. Waktu itu kita episode waktu itu gue ngebahas tentang yang namanya rasanya di gangbang. Oh iya, benar. Anjing itu si kacau banget si kayak orang anjing nih bangsat banget ya. Tapi dari pengalaman lu ya setelah podcast sama gue. Ini gue setelah gue ceritain gue di gangbang udah berapa yang ngajak. Enggak, maksudnya ini apa sih yang pada dengerin podcastnya udah berapa nih yang nyobain gangbang? Itu banyak banget, hampir 80 ribuan kayaknya anjing satu episode. Enggak, ini kan maksudnya dari 80 ribu yang dengar udah berapa yang nyobain? Ya. Wah itu sih itu influence. Hampir 100 ribu pak, buset. 100 ribu, gila. Aku tidak menyangka. Anjing. Mungkin mereka lagi kayak anjing coli kali. Enggak bisa. Mungkin banyak karena itu didengerin ulang-ulang gitu. Jadi kayak pas denger ceritanya udah kayak, lu tahu ini gak sih cerita zaman dulu tuh belum ada bokep. Jadi orang tuh nulis cerita bokep gitu. Yang bahasanya gue lupa itu namanya apa, tapi bahasanya lucu banget. Stensil aja. Iya gak sih? Karena yang mencuat. Kalau nggak salah, kalau tulisan-tulisan yang masuk ke dalam kategori bokep itu ya kategorinya itu stensil kalau nggak salah. Iya, cerita dewasa. Iya, tapi itu lucu anjing. Tapi lu pernah nulis gak kayak cerita dewasa gitu? Enggak lah, lakuin aja lah. Ribet anjing. Lebih enak praktek gak sih? Wah, gila sih. Dalam seminggu udah berapa kali hari ini? Test drive lah. Kita. Waduh, kan udah. Oh iya. Test drive mulu.
Beli nggak? Aduh pendengarnya nanti wah anjing miminnya bangsat nih. Tapi sosok lah. Oke. Tadi lu mau nanya apa? Apa ya? Oh, gue seminggu berapa? Iya. Waduh, berapa ya? Apalagi kan suami gue di sini. Lu udah nikah ya? Gue nikah-nikahin aja. Suami yang mana juga gue gak tahu. Kayaknya banyak nih. Waduh. Apakah suami-suami orang juga atau apa gimana sih? Kalau suami orang mau sih, yang penting abis itu gesek ya. Kartu kredit ya? Yoi. Yaudah nih kamu aku kasih kartu kredit aku, kamu pakai aja suka kamu. Tapi lu pernah kayak gitu? Oh gila lu gadun banget sih, lu tau banget. Bibit-bibit kayaknya gue ya. Bener kan gue bilang. Bener bakat lo. Iya bakat, kayaknya seru juga nyari baby. Asik. Yang anak-anak SMA. Ini samping lu nih. Kalau sama om ketagihan. Om senang om bayar. Tapi emang enak sih dibayar. Oh pernah. Maksud gue kerjaan podcast. Ada brand, ada itu. Aduh bangsat, gue ketawa mulu loh. Tapi enak kan dibayar? Dibayar enak kan? Aduh dibayarin sih enak. Apa yang gak enak kan gue gak munafik makan aja. gratis ya kan anjing. Semuanya juga dibayarin sebenarnya, mau sama om mau sama enggak juga namanya cewek kan. Iya. Privilege cewek lah. Apartemen aman, mobil ada. Mau tas boleh. Keluar negeri sebulan sekali ya kan. Bebas. Kamu mau apa sayang? Seminggu ke Bali ya kan. Yang penting jangan bilang istri aku ya. Banyak yang gitu ya. Oh banyak lah. Biasanya modusnya gimana sih? Kedekatannya gimana rata-rata? Oh kalau di Gue klub, mau belajar dari dulu nih. kalau di klub sih banyak banget anjing. Apalagi sebelum corona kan. Banyak tuh om-om. Tapi tergantung om-omnya yang kayak gimana bentuknya. Kalau yang nggak ada bentuknya, lu tau gak sih yang badannya gendut, mungkin mereka nggak pernah ngeliat titit mereka sendiri. Ketutupan sama perut anjrit. Iya anjing gak make sense ya. Tapi dia pede banget dah. Kenapa ya? Ya kan duitnya banyak. Oh iya, yang penting ya. Yang bawah nggak tebel, yang penting dompet tebel. Sekut. Anjing jadi ngomongin gadun. Anjing. Ini episode membahas gadun di Jakarta aja. Karena lu juga udah OTW. Jangan gitu dong, nanti diaminkan sama mereka-mereka. Bahaya. Ntar makin banyak yang pengen tahu. Pada daftar DM gue tiba-tiba ya kan, Min mau dong jadi sugar baby. Si tiba-tiba panggil om lah. Daddy anjing. Tapi ya yang ya siklus kayak gitu tuh kayaknya lagi gimana ya, lagi ngetren aja gak sih? Apalagi yang namanya ibu kota gak sih? Ya namanya BU. Gimana ya? Ya ini kayak suatu industri yang sebenarnya ada cuman nggak dibayang-bayang aja gitu. Sebenarnya ya kalau misalnya dilegalin pasti banyak yang mau lah. Orang ngangkang siapa sih yang nggak mau cuma ngangkang dapet duit ya nggak sih? Enak. Yoi. Duitnya. Maksud gue duitnya. Dua-duanya. I love my job. Tapi kayaknya semenjak pandemi ya, lo sadar gak sih kayaknya industri yang kayak gitu malah jadi si rame tuh. Oh iyalah kan spa pada tutup. Semua pada tutup ya kan. Karaoke tutup, semuanya tutup. Ya mau nggak mau. Dikit gak sih? Iya. Kan lu yang ngebuka. Ya jadi buat pendengar yang mau daftar, kirim fotonya 3x4, bisa gaya apa aja. Maksud gue rambutnya gitu kan, potong rambut kan, gaya potong rambut bisa gaya apa aja lah pokoknya. Iya. Ini terserah mau kirim apa aja. Terserah mau kirim apa. Nanti sih tiba-tiba ngirim pap, oh kok isinya begini. Tapi aku suka. Yang penting jangan minta aja, jangan minta deh. Ya wajar lah. Sesuai mau ngirimnya apa nggak apa-apa. Om tidak pernah memaksa. Tapi ngomong-ngomong soal pap ya, lo kan pernah di gue nih podcast, terus setelah itu ada gak sih netizen lo yang iseng tiba-tiba ngirim pap? Oh titit gitu. Ya banyak lah. Udah gitu bentuk tititnya aneh-aneh banget anjing. Ada yang ke samping lah, ada yang offside gitu, tau gak sih? Kenapa ya? Ada yang bijinya gede banget, tititnya kecil anjing. Lo pernah mikir gitu gak sih kayak lo kenapa sih gitu? Atau lo menikmati juga atau gimana? Oh kalau gue sih jujur aja gue event gue orangnya mesum banget nih. Tapi gue nggak terlalu gimana kalau gue ngeliat titit. Apalagi yang bentuknya jelek gitu. Aneh. Karena seganteng-gantengnya orang ya, tititnya pasti aneh. Apalagi kalau misalnya lagi mangkerut gitu kan. Tahu gak sih lagi mangkerut, udah kayak tikus. Pernah gak? Kalau ketawa
Biasanya tanda. Soalnya seudah-udahnya nih ya, itu begitu. Banyak banget, kayak gue ngelihatnya lebih banyak di Twitter deh. Kayak aku Lo main Twitter juga gak sih? Maho, gue ada Twitter cuma buat curhat doang. Gue gak tahu Twitter lu. Sama buat ngelihat ya yang kesebar-kesebar lah. Penasaran mah ada. Aduh, tapi lu pernah Daripada bayar grup tele kan. apa jualan kali ya gue? Enggak jualan aja ke Bennett Instagram gue anjing. Aduh, pahit. Emang anjing. Aduh, jualan kagak kena Bennett bangsat. Aduh. Tapi gimana ya, selama pandemi orang semakin susah untuk bertemu. Caranya untuk kenal orang baru adalah dengan bermain dating apps. Oh iya. Apakah Anda mempunyai pengalaman? Lu kan ketemu gua. Si buka kartu bangsat. Udah bridgingnya halus, bagus ya kan. Dijatuhin anjing. Kenapa? Oh gila, gue gabut banget sih. Iya. Asli gabut banget. Karena ini kan laki gue kan sibuk banget. Jadi kayak anjing gue gabut banget. Aku butuh kasih sayang. Sentuhan gak sih? Aku butuh kasih sayang. Buka nih anjing. Aduh anjing, kuping gue panas ya. Diam-diam keluar. Cepirit kan. Jangan keluar ya. Dari ruangan ini. Pengen pipis maksudnya, bener kan? Iya. Coba takutnya nanti ke kamar mandi anjing becek. Kamar mandinya habis disiram. Anjing. Maksa ya bangsat. Parah bangsat. Gimana dating apps? Ya kan kita ketemu. Iya, kita Lalu ketemu. tau lah. Apa yang lu cari di jadi sana? yang pada nanyain gue, Kak, ini kakak di OKC, kakak di Bumble ya? Iya anjing. Lu kan bisa lihat ada verifikasi muka. Kalau misalnya udah biru berarti itu gua dong. Ya gitu sih, aneh. Kalau misalnya gua nggak swipe ya itu udah nasib. Berarti lu kurang. Gue di swipe kenapa nih, Bang? Kena antara kenal atau ada ketertarikan dan pengen coba lagi? Lebih ke kangen sih. Oke. Emang kangen sama pengen tuh beda-beda tipis gak sih? Kan kangen yang bawah. Ini baru podcast. Anjing. Ya gimana ya? Yang penting lu sempet ganti nomor sih. Gue susah ngubungin lu anjing. Oh iya, karena kan ketahuan sama suami gue yang ketiga. Ya gimana ya, nasib-nasib jadi yang cadangan-cadangan emang begitu. Gak apa-apa, yang penting dapet. Di dalam lagi apanya? Maksudnya di dalam kamar anjing gitu. Ngapain tuh? Apa? Dalam kamar. Main ludo. Oh, ludo maksa. Anjing ini Yang kalah telanjang ya. si lama tuh ya muterinnya tuh ya. Main Uno ya kan anjing. Tapi gue punya kartu loh, kartu remi yang gambar-gambarnya tuh kayak ngewe gitu anjing. Hah, sumpah. Serius? Oh, tahu emang banyak tuh. Ada tuh. Jadi kayak itu bermain untuk foreplay. Oh maksudnya kayak kayak lu pernah ini deh. Iya. Gue punya sepaket gitu. Ada dadunya. Misalkan keluarnya ini lo suruh misalkan let's say blow job misalkan gitu kan. Blow job sambil apa? Ambil nari kah atau striptease bisa juga tuh. Gak usah pakai kartu lah, langsung. Tapi lu tipikal yang langsung ya? Lu tipikal yang langsung ya? Aduh, gue sih kalau udah masuk kamar langsung telanjang. Udahlah anjing, bukan aja gerah. Yang bawa gerah anjing buat dikipasin. Gue hawa. Abis sunat kali anjing. Anjing podcast macam apa ini? Balik lagi ke dating apps. Lu main dating apps di Indonesia aja atau di luar juga? Oh, gue main di luar juga. Gue lebih sering sebenarnya gue awal main date app itu karena gue di luar. Jadi kayak gue butuh temen kan di sana. Gue nggak ada teman sama sekali. Tapi pas gue tahu perbedaannya, ternyata dating app di luar sama Indo tuh beda banget. Jadi kalau di sini itu orang buat dating beneran kayak dating, bukan yang datingnya buat ngewe doang gitu. Banyak yang nikah juga kan gara-gara main date app. Bener sih. Kalau dari sini kayak gue banyak banget liat orang ketemu di Tinder terus gak lama nikah. Itu di luar tuh aneh banget karena kayaknya hampir semua orang deh itu buat ngewe. Masalah nanti misalnya mau pacaran atau kayak gimana, kayak ya udah kita lihat aja abis ngewe itu. Ngerti gak sih? Ya ada PPP dulu lah. Iyalah, test drive dulu lah. Test drive dulu lah. Udah test drive? Not yet. Dia lagi yang kena anjing. Bagus jawabannya, not yet. Ya Berarti dikit lagi. Nggak bercanda kan, nggak ada. Pendengar gue juga nggak ada yang tahu ini siapa orang ini. Siapa tahu ada yang kepo siapa ya teman lu yang lu bicarakan di samping itu ya. Ada deh, masih rapet. Iya. Anjing. Nah, kita balik lagi ke dating apps. Lu main di luar dan di Indonesia. Let's say di Indonesia orang main itu emang untuk dating. Cuman di sana ya untuk
just for fun. Nah, anehnya tuh kalau di sini kayak misalnya apa namanya? Lu emang DTF kan maksudnya nggak harus yang pacaran atau kayak gimana kan, ya udah lu have fun aja belum mau ngapain. Kalau emang startnya tuh ya buat ngedate doang kan. Cuma di sini tuh kadang kayak terlalu baper gitu loh orang-orangnya. Apakah tidak laku? Apa? Apa karena tidak laku? Gak ngerti gue juga. Padahal kadang juga menurut gue cakep aja gitu. Apa Kayak bego banget. Luar dalam coy. Bapernya karena enak kali ya. Kriteria lu apa sih emang? Hah? Kriteria lu apa? Tinggi. Ya gue suka cowok tinggi sih. Kayak something aja gitu kalau tinggi. Gue tinggi gak sih? Enggak, lu gadun kan? Lebih ke samping. Ya. Tapi gue gak gendut-gendut banget lah. Jadi gue Enggak. masih ya gadun-gadun oke lah. Apa sih hot daddy lah. karena anjing nih udah berapa kali orang yang ketemu gue terus kayak bilang kayak lu calon gadun. Anjing satu lu terus belum lama semalam gue main clubhouse kan. Lu clubhouse gak sih? Enggak, gue gak mainan. Gue semalam main clubhouse terus bilang ini Mimin nih calon gadun nih. Set bilang aja mau dipelihara kan. Udah poin aja anjing. Cobain dulu dong. Om mau coba. Kalau oke om lanjut. Iya bisa kayak apa? Mau apa kamu? Kamu Iya. bisa apa? Om kasih. Ya. Sesuai bisanya kamu apa? Tapi kemarin ya lu suffer berapa bulan main dating apps? Belum lama lah pas ketemu gue. Wah bentar doang. Gue tuh baru banget pakai Bumble. Terus kayak nggak lama anjing bosen banget gue tai. Soalnya kayak gitu-gitu doang. Terus kayak nggak ada yang match gitu loh. Maksudnya kayak yang ngobrol nih. Kalau sama lu kan gue udah kenal anjing. Itu cuma kayak bridging aja. Ntar abis itu langsung pindah ke mana? Ke kamar. Sebenarnya nih enak sih ruangan kedap suara ya kan. Teriak-teriak di sini juga. Cuman Iya. kayak lo takutnya becek aja gitu kan, gak enak ya. Enggak, takutnya lu langsung flashback. Aduh. Ini bangsat banget anjing. Tapi kemarin udah main bentar, udah dapet cowok dari sana. Dari date app. Apakah ada yang kenalin? Maksudnya Selain gua? udah ada yang jadi, terus udah jadi yang papa coy gitu. Yep. Jadi ada. Satu. Gimana sih? Cuma gue kan komitmen publik. Jadi kayak kalau udah menjurus-jurus ke komitmen gue sorry ya. Cabut. Iya, maaf ya bang. Ya padahal belum keluar dicabut nggak enak kan. Aduh, kalau itu sih beda lagi. Malu gue kalau nggak keluar, malu gue bertanya-tanya sama diri gue sendiri. Iya. Kenapa dia nggak bisa? Anjing gue kurang ya. Aduh. Tapi lu biasanya berapa menit Apanya? keluarnya? Emang sekarang gue bisa jalan keluar langsung. keluar ruangan ini. Gue sih low maintenance ya. Gue kayaknya 5 detik aja udah keluar gue. Bisa. Ya kan gue bisanya berkali-kali ya. Iya, Asik. asik. Tapi cowok tuh Ya pertama ngagetin aja. iya, anjing udah basah ya. Jadi cowoknya langsung semangat gitu kan. Wah anjing gue enak coy. Padahal 5 detik kan. Iya. Ya gimana ya? Anjing kayak anjing. Ya gue sih orangnya low-key aja lah. Asik. Tiba-tiba kok banjir gitu. Bandang. Tahu-tahu gue berak. Cepirit. Banjirnya gara-gara cepirit. Anjing. Lu pernah ini awkward banget ya. Lu pernah punya momen-momen awkward gitu gak sih dalam hal ketika lu having sex? Gue Hah? ada sih. Biasanya cowok yang aneh bukan guanya. Apa yang aneh? Contoh. Ya kayak minta diludahin, tau gak sih? Kayak yang cowok-cowok submisif gitu. Jadi cowoknya yang jadi cewek. Oh iya. Terus kayak ada yang suka kayak disiksa-siksa gitu. Sisa-sisa. Disiksa gitu loh. Oh. Jadi kayak dianya yang gue cekek-cekek kan lucu banget. Tapi kayaknya lu suka juga. Kalau misalnya gue marah ya gue tonjok aja sekalian. Apanya? Atas bawah. Tapi lu tipikal yang suka BDSM gitu gak sih? Gue Into gitu gak sih? kalau yang BDSM bangetnya sampai nyiksa banget, enggak sih, gue enggak into. Tapi kalau misalnya kayak soft BDSM, kayak light BDSM gue suka. Karena gue lebih suka cowok yang dominan. Gue kan dominan. Jadi gue lebih suka cowok yang lebih dominan daripada gue. Oh wow. Sedominan itu ya? Ya kamu tau lah. Kayak gue dominan deh. Alpha male banget gue. Asik. Hah? Alfabet kali. Alpha rules aja. Alfamart. Halo Alfamart, boleh dong brand. Nih kan, brand. Ya gimana dong ya? Ya abis yang dominan tuh emang kadang Iya kan? lebih bisa menuntun. Bukan lebih bisa lebih bisa memainkan. Timingnya ya kan. Memainkan. Kapan tahu harus keluar? Iya. Kapan harus? Ya sebenarnya keluar nggak apa-apa, tapi 5 menit langsung naik lagi nggak apa-apa sih.
Itu gak apa-apa sih. Yang enak tuh adalah ketika lu keluar tapi lu nggak bisa keluar, jadi langsung lagi. Oh iya. Jam terbang itu jam terbang. Oh iya, ngerti. Ya benar kayak gue bilang jam Iya terbang. anjing, karena kayak lu udah keluar banyak nih, tapi kok anjing gue nggak ngerasa keluarnya gitu. Kalau udah keluar tapi masih keras, asik. Iya, bersihin dulu deh nih. Iya. Asik, bersihin. Basah Mana lagi mulutnya? kan? Mana mulutnya? Mana mulutnya? Kalau cowok kan gitu. Mana mulut kamu? Basah Mana lagi mulut kan? kamu? Basah lagi kan? Mana mulut kamu? Abis itu udah masukin lagi. Hajar lagi. Gila sih. Aduh, aus ya. Kacang bos. mau lihat? Pegang deh. Ini. aduh. Ini nanti produser gue bingung nih ngasih judulnya apa. Iya. Ya kasihan dia. Pusing lagi dengerin ngedit sange gitu kan. Gue tobat aja judulnya. Kenapa? Lo kebutuhan lo gitu. Itu. Masalah. Abis dari DTP kan gue jadi takut ini kan, apa namanya, komitmen kan. Kayak anjing drama nih, udah bawa drama gue, udah deh, nggak deh. Si cowok ini. Apa cowok lo? Apa cowok lo? Cowok gue nggak pernah drama sih. Kita anti drama. Makanya kalau misalnya mau ngapa-ngapain yang penting bilang. Depan mata langsung juga nggak apa-apa. Asik. Main bareng gak sih? Yoi. Lu mau bertiga? Silaturahmi. Silaturahmi sama laki gue. Anjing. Apa kabar ya? Hai. Hai bro. Gimana bro? Enak. Iya sama. Tahu kan? Gue pinjemin deh. Tapi biasanya ada gak sih kayak minta-minta gitu? Apa ya? Minta aja gitu. Cowok yang baru kenal terus tiba-tiba minta gitu. Si sopan gitu. Maksudnya kayak belum ada apa-apa terus langsung yang straightforward gitu. Iya. Banyak sih. Nah kalau di luar tuh rata-rata kayak gitu. Jadi dari awal tuh bionya emang udah kayak nyari buat one night stand doang, kayak one time fling. Kalau di sini kan kayak nggak jelas. Ntar mau kayak gimana juga, ya gitu. Jadinya karena gue nggak mau drama kan, dan gue juga lagi nggak mau deh ada komitmen. Gue fokus ke karir dulu. Jadi ya udah, kalau misalnya udah ada bau-bau drama udah keluar. Nah kalau di luar tuh beda banget, kayak hampir semua negara di mana gue ketemu sama orang dari DTP di negara itu tuh seru banget anjing. Kayak orang-orang itu kayak VB ya VB aja. Kecuali kalau emang ntar baper, tapi baper juga kayak nggak yang langsung dalam sebulan 2 bulan berapa kali ketemu langsung baper. Jadi kayak emang kita decide kalau lu mau ya udah, kalau misalnya gue mau gue bilang ke lu, kalau lu nggak mau ya udah. Iya, ini penting sih karena FWB kebanyakan orang di sini ya udah nggak ada konsen ya kan. Si kenal tiba-tiba ngajak FWB. Iya udah gitu kurang. Ini antara definisi kagak laku atau nggak ada duit atau gimana. Kan begitu ya, kayak orang gue butuh nganu gitu kan, di dating si kenal si tiba-tiba langsung FWB-an yuk. Tapi menurut gue agak gimana gitu ya kalau di sini ya. Kalau gue pribadi. Kadang-kadang banyak orang yang salah artikan kayak let's say gue bikin offer FWB. Terus nanti ada aja nih di komen gue kayak FWB-an yuk atau kalau itu sih maksudnya gini, kalau gitu. Sebenarnya kalau misalnya di DTP menurut gue etis aja karena itu kan personal chat ya. Cuma kalau misalnya di komen kayak gitu aneh banget gak sih? Aneh banget sih. Mendingan langsung DM aja gak sih? Iya. Dan DM-nya juga jangan pakai akun palsu, karena kalau misalnya kayak gitu kan gue nggak tahu lu kayak gimana mukanya. Iya sih. Tapi menurut lo gue masuk kriteria lo gak dari segi fisik gitu? Kan udah. Aduh. Udah apa nih? Udah main. Ngobrol, udah main bareng. Nggak tidur kok, cuma nggak tidur anjing, cuma ketiduran. Bukan ketiduran, ditidurin ya. Gue nggak tidur anjing, ditidurin cuy ya. Iya kayak ada nanya, lo udah dipakai ini ya? Enggak, ya nggak apa-apa, yang penting kan ya. Yang penting kan gue abis itu transfer. Lo mau komplain nggak bisa. Nggak bisa anjing. Gue transfer, udah dipakai duitnya. Tadi kalau lagi BO gue ngabarin, butuh deh. butuh yang mana? Butuh anjing. Aduh. Tapi di episode pertama kemarin kan lu sempat ngejalanin open relationship, lu masih nggak sih? Iya masih. Masih sampai sekarang. Cuma kan gue kayak nggak ada. Ya jatuhnya gimana ya? Gue jalanin aja selama itu masih bikin gue nyaman dan nggak ada drama sama sekali. Gue masih sayang sama dia, ya lanjut. Walaupun emang beda, yang gue bilang beda value gue sama dia. Gue percaya sama marriage, dia nggak percaya sama marriage. Jadi dia percaya cuma sama settle down doang.
Tinggal bareng atau gimana sih settle down itu maksudnya adalah lo gua lo gitu atau gimana sih? Kalau settle down tuh kayak kumpul kebo lah. Oh, living together. Lu mau punya anak juga ya udah sampai kapan, istilahnya kayak lu mau sampai tua tinggal bareng, lu tuh nggak ada yang namanya nikah gitu, ngerti nggak sih? Oh, kenapa ya? Ya kalau di luar sih udah banyak yang kayak gitu ya. Kayaknya itu udah hal yang biasa sih. Iya. Kalau di luar, kalau di sini kan ya kumpul kebo dibilangnya. Iya. Nggak jelas. Yang kasihan tuh anaknya. Nah kalau misalnya di luar itu kan kayak enaknya tuh agreement dan apa aturan di negaranya tuh udah beda-beda. Kalau misalnya lu punya anak sama orang, terus misalnya lu nggak nikah sama dia, nah kalau misalnya DNA lu dites, anak ini dites juga DNA lu klik atau sama, lu harus support dia. Oh. Kalau di luar tuh kayak gitu enaknya. Tapi gue nggak tahu sih, kayak nggak tahu kayak negara mana aja yang kayak gitu. Cuma setahu gue US udah kayak gitu kok. Soalnya teman gue yang di Bali, dia sama mantannya udah ada anak karena settle down doang kan, nggak married, anaknya tuh disupport. Jadi pemerintah tuh kayak ngewajibin cowok ini untuk nge-support anaknya karena pas tes DNA kan match DNA-nya. Oh, I see. Kalau di sini kan orang takut karena nggak ada aturan kayak gitu. Malah di sini kan nggak boleh tinggal bareng. Iya. Ya gimana ya? Apa nggak ada yang salah sih? Mungkin budaya. Beda culture. Iya, tapi lo ada rencana nggak after lo udah jadi independent financially gitu kan? Lo cabut dari sini gitu? Gue sih kayaknya gue pasti cabut dari sini. Gue pasti dari sini. Karena untuk better life kan. Karena gue ngerasa kayak nggak ada limitasi gitu loh. Kalau misalnya lu hidup, lu ngelimit hidup lu di mana, ya lu bakal di situ-situ aja. Sementara semuanya kan upgrade. Jadi mau nggak mau ya kayaknya gue lebih prefer buat di luar untuk nge-upgrade diri gue. Kalau misalnya gue ngerasa gue udah cukup sampai gue tua, gue udah punya duit segini kira-kira yang bakal cukup sampai support gue umur berapa, 60, 70 ya baru gue balik. Gitu sih. Kayak di sini buat kerja oke nggak sih menurut lo? Kalau di sini kerja sih oke aja, tapi tergantung lu kerjain apa gitu. Iya, kalau ngerjain om kan enak. Si masuk lagi ya? Serius banget kan. Aduh. Tapi emang lo lebih seneng dikerjain atau ngerjain sih? Enakan ngerjain sih, lebih untung. Maksudnya ngejoki tugas. Yang ngerjain orang aja. Aduh, bikin orang sange tiba-tiba di ghosting. Tapi lu pernah gitu gak sih? Kayak orang udah sange mancing-mancing doang nih. Udah sange banget sama lu nih, tiba-tiba si hilang gitu. Pernah gak? Ya kadang kan karena hidup gue nggak cuma ngewe doang. Paling kayak misalnya gue sibuk ya gue nggak bisa tiba-tiba. Terus kalau misalnya gue ada schedule terus besoknya dia nggak bisa, ya berarti emang udah nasib payah nggak sih, nggak ketemu. Kalau misalnya lagi sange, terus misalnya gue juga lagi sange, terus ada free time ya kalau ketemu ya udah gitu. Iya. Tapi biasanya lu kayak gitu untuk bukan achieve kayak untuk concern lu untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang baru tuh seperti apa biasanya? Gue picky banget sih. Ini harus sih. Gue picky banget. Oke. Karena gue mau semuanya ganteng. Asik. Jadi bangga gitu loh. Kayak ya gue, semua orang tuh bilang pikiran gue tuh kayak lelaki anjir. Gue tuh ngelihat orang ganteng tuh kayak daging katanya. Kenapa gitu? Anjing. Tapi sebenarnya gue nggak terlalu gimana kalau fisik ya. Gue lebih ke mindset orangnya sih. Jadi kayaknya gue nggak mau bilang gue sapioseksual karena itu kayaknya overrated banget gak sih? Terlalu misalnya gue selalu suka sama kayak, orang yang pintar. Iya, misalnya kayak orang kan bilang gue sapioseksual, gue cuma suka sama orang yang pintar. Ya pintarnya lo sama pintarnya orang lain kan maksudnya kayak standarnya tuh beda-beda. Jadi gue nggak mau ngeklaim diri gue sapioseksual. Cuma kalau misalnya emang ngomongin nyambung, terus knowledge-nya tuh ada luas gitu, gue baru bisa suka sama dia. Terus kayak attitude-nya juga kayak jadi overall gak sih kalau kayak gitu. So far kayaknya iya sih, ini harus sih. Karena ngomongin pintar juga sangat luas banget kan. Bisa pintar dalam hal matematika atau apa, atau pintar dalam diranjang kan. Benar. Tapi biasanya itu ngaruh loh, sumpah. Kayak lu bisa ngelihat kayak mindset dia kayak gimana di ranjang itu dari lu ngobrol sama dia. Kalau yang itunya apa kayak IUD kan, kayak dalam aja saya gitu. Iya, itu cuma untuk orang-orang tertentu aja sih. Lo masih itu gak sih? Apa? IUD gitu gak sih? Masih lah. Karena ini kan tahan 5 tahun. Alasan lo apa? Ya karena gue gak mau punya anak. Gue gak mau punya anak kalau gue belum siap. Itu sih. Itu penting gak sih? Ya lah gila, kalau belum siap financially yang ada sekarang aja kita udah susah hidupnya. Mengikuti pergaulan yang seperti ini. Tapi gimana punya anak? Ada efek samping gak sih? Ini buat pelajar juga nih, buat mereka gitu kan. Mungkin ada beberapa followers yang nanya atau followers gue yang nanya, apakah ini tuh aman? Aman.
ada efek. Sebenarnya kalau dibilang 100% aman ya nggak ada lah. Semua hal di dunia ini nggak ada yang 100% aman. Benar. Jadi pasti ada celahnya. Kayak IUD aja kan prevent kehamilan tuh 99% apa 98% gitu. Berarti masih ada chance 1-2% kan untuk lu hamil. Iya. Ya makanya jangan gasrak. Kalau gasrak copot lu keluar di dalam ya jadilah goblok. Maksudnya gasrak gimana nih? Aduh. Udah tahu titiknya gede. Ya gasrak. Sodok sampai penuh anjing. Ya udahlah hancuran IUD-nya. Karena waktu itu ada doi ada followers gue tiba-tiba nge-DM gue. Suami istri. Men gue jadi nih gitu. Si tiba-tiba dia gue tanya emang lu enggak keluarga berencana gitu kan. Pakai cuman jadi aja. Ya udah rezeki lu berarti gue gitu aja. Itu biasanya ini sih kayak makanya kan ada jangka waktunya. Kayak misalnya gue let's say 5-10 tahun jangka waktunya. Nah, sebelum 5 tahun itu baiknya gue ganti. Oh. Dan sakit enggak sih masang gitu? Kayak nyeri mens sih sebenarnya. Yang gue rasa sih kayak nyeri mens awal-awal kan cewek tuh kayak ngilu gitu gimana sih? Karena kan otot lo dipaksa untuk kontraksi. Ya sakit, cuma sakitnya nggak nyampe yang gimana sampai lu pingsan atau kayak kejang-kejang kayak dioperasi. Paling nyeri-nyeri kayak mens gitu ya. Iya, itu bentar doang, nggak nyampe 5 menit langsung selesai masang gitu, nyopot dan masang maksudnya. Biaya berapa sih kalau di Indo? Tergantung. Gua waktu itu sih totalnya sama konsultasi dokter dan lain-lain karena kan IUD itu cuma bisa prevent kehamilan. Jadi kayak mau nggak mau lu harus periksa rahim dulu, terus lu harus apa sih itu yang di scan ya, endoskopi ya apa sih yang dimasukin alat gitu. Iyalah itu namanya. Ya gitu lah, gue udah lupa itu istilahnya apa. Terus dicek juga lu kayak ada penyakit atau enggak. Terus kayak pap smear dulu rahim lu sehat apa enggak. Karena kalau misalnya IUD itu cuma buat prevent kehamilan doang, tapi nggak bisa meriksa kayak penyakit yang lain. Gue all in tuh nggak nyampe 5 juta lah. Waktu itu masih mahal soalnya. Karena gue pakai Koperti kan. Itu kayak berapa tahun lalu? 3 tahun lalu. Masih mahal jadinya. Kalau sekarang kayaknya udah murah deh. Apalagi kalau pasangnya di ini rumah sakit yang negara gitu. Kayaknya lebih murah. Malah katanya kalau pakai BPJS gratis. Cuma biaya apa doang gitu. Gue lupa. Oh, ini pelajaran juga ya. Selain lo mungkin ada beberapa orang yang menilai kayak oke, gue aman pakai misalkan dengan cara ini nih, misalnya lo pakai IUD. Cuman yang paling penting adalah lo dengan memakai kondom. Iyalah. Jangan sampai lo kena penyakit. Itu juga. Kena penyakit. Dulu the sexually aktif gitu kan, jangan sampai lah, ya nggak sih? Ya paling ini sih, karena kan lo ngerasa kayak lo berdua doang, terus tiba-tiba lo kena penyakit ya berarti kan partner lo main sana sini gitu. Jadi kayak emang chance-nya tuh gede buat orang tuh kena. Yang penting ini sih kalau emang lo rajin gak pakai kondom, at least tuh periksa tiap 3 bulan. Dan gak semua penyakit tuh bisa disembuhin. Jadi ya lu harus concern aja sama yang gak bisa disembuhin itu. Karena it stays on your body your whole life. Ya, bener. Kayak HIV kan ya seumur hidup lu bakal punya gitu. Jarang yang ada yang bisa sembuh. Terus kalau misalnya kayak herpes kan stays in your body, gak bisa disembuhin. Kecuali kalau ya kayak gonore, sipilis gitu-gitu kan masih bisa sembuh. Cuma tetep aja lah, kalau bisa gak penyakitan ngapain lu milih penyakit. Iya, mencegah lebih baik. Yoi. Jadi apapun yang lo ambil harus bertanggung jawab. Janganlah ya hahihi sana sini bikin pride sendiri bahwasanya anjing gua fuckboy ini gini. Tapi lo nggak tahu dengan lo nggak safe juga buat diri lo gitu loh. Iyalah, ngapain juga kan? Karena kalau banyak sih yang nanya gue kayak mereka tuh takutnya ditanyain sama dokternya. Padahal lu harusnya sejujur-jujurnya sama dokternya. Lu cerita sama dokternya apa yang lu alamin dan lain-lain. Misalnya lu dapat discharge kayak misalnya keputihan lu apa sih kayak baunya busuk atau gimana. Lu harus bilang. Kalau misalnya lu malu ya karena dokter juga kadang bisa salah gitu loh. Atau mereka kayak kalau dari mereka tuh sebelum mereka meriksa biasanya mereka dengar dulu dari cerita lu. Kalau lu nggak ada keluhan apa-apa, mereka pasti bilang oh kalau gitu ya nggak kenapa-napa dong. Jadi nggak usah periksa, berarti kayak bayar biaya konsul doang. Jadi mau nggak mau kalau misalnya emang lu periksa istilahnya periksa meki, periksa titit, lu harus ngomong sejujur-jujurnya. Lu baru ngewe kemarin aja lu bilang lu baru ngewe kemarin. Terus kalau misalnya emang suka nggak pakai kondom bilang suka nggak pakai kondom. Terus ganti-ganti apa enggak? Kalau misalnya emang lu ganti-ganti ya bilang aja ganti-ganti. Karena etika dokter itu kan jangankan lo periksa yang kayak gitu ya, yang berbau kelamin dan lain-lain. Lo sakit yang lain aja kan data lo itu dikip sama mereka. Mereka nggak ada nggak boleh nyebarin data pribadi pasien kan. Jadi ya sebenarnya ngomong aja nggak apa-apa sih, nggak bakal ditolak juga. Iya lagi kan lo bayar anjing.
Iya makanya. Ngapain malu juga. Iya. Banyak sih yang nanya kayak gitu. Tapi kan ntar kalau misalnya pasang Ayudi ditanya udah nikah apa belum, gak ditanya. Kalau emang mau pasang ya pasang aja. Kalau misalnya Tapi ada batasan umur gak sih biasanya kayak gitu? batasan Minimal. umur sih ada 17 kayaknya. Seingat gue dulu 16 atau 17. Ini penting Itu sih buat sih. pengetahuan juga ya. Ini kita sharing sih sebenarnya kayak walaupun banyak bercandanya ya, mengarah-mengarah. Gue yakin lu pengen kan pendengar ya. Jujur. Nah, jujur. Kamu mau kan sayang? Sayang. Anjing. Udah hampir 40 menit kita ngobrol. Nggak terasa ya. Aduh. Lanjut gak sih? Kayak kita aduh. 40 menit tuh quickies gitu ya. Asik. 2 menit gak sih? Quick banget anjing. Ya, biasanya kalau di mobil-mobil kan begitu gak sih? Asli. bener. Lu sendiri gimana? Gue gak nanya-nanya lu nih dari tadi. Oke, gue mau kencing kayaknya nih kamar mandi kali ya. Mau kencing apa mau ngeluarin yang lain? Nah, basah gak sih? Gi? Lihat dulu kali ya. Tanya balik nih gimana nih? Apa? Lu apa namanya perkelanaan date app lo? Kok gue takut ya? Soalnya udah ada misisnya. Bisnis apa? Misis. Oh, bisnis. Iya, lu udah ada other half ya kan sekarang? Iya. Gua. Ini ibarat bibit ya. Bercanda ya Mbak bercanda sumpah Iya. bercanda. Ntar kasihan nih gue dia kayak anjing nih pacar gue ya kan. Bercanda asli bercanda. Iya nggak kok ini podcast bercanda gitu. Sayangnya juga bercanda gitu kan. Asli. Yang penting bilang. Iya. Gue ngomong sama lu atau siapapun itu gue orang terbuka sih. Gue mau ngobrol Terbuka sama luar ini. dalam ya. Apalagi kalau di kamar terbuka banget gitu kan. Maksudnya gerah buka Pillow jendela. talk, pillow Iya, talk. bener. Tapi dari hal semua conversation atau apapun itu, relationship menurut gue yang paling bisa bikin intim dan bikin nyambung adalah ketika lo mempunyai sebuah komunikasi yang baik gak sih? Ya benar, communication flow sih asli. Lu bisa ada open relationship di mana lu bisa menjaga komunikasi yang terbuka Iya, satu benar. sama lain gitu loh. Benar. Iya, jadi sebenarnya semua kuncinya ada komunikasi. Anjing gue anak komunikasi banget. Itu asli, gue juga anak komunikasi nih guys. Iya, makanya kita nyambung. Gue juga anak marketing, makanya gue suka marketing diri sendiri. Iya. Jual diri bos. Tapi semua orang tuh jual diri. Sebentar iya sih. Iya kan? Kalau lu nggak punya daya jual, apa yang mau lihat orang lu lihat gitu? Kita semua tuh pelacur guys. Iya, cuman beda konteks aja ya. Iya. Ada pelacur positif, ada yang ya. Semuanya positif, bisa jadi positif. Tapi sebenarnya ada positifnya nggak sih semuanya? Positif apanya nih? Ya positif. Hamil. Positif hamil anjing. Anjing. Amit. Semuanya positif ya. Iya. Gimana ya? Iya sih. Suatu hal yang negatif pasti kalau Nah, misalkan sebenarnya semuanya kan kalau di hidup tuh ada dua sisi. Jadi kita nggak tahu itu positif apa negatif tergantung pandangan orang. iya. Jangan asik. jangan lihat seseorang tuh dari apa kata orang. Positif yang negatif tuh cuma dua, positif COVID sama positif hamil. Di luar disuruh- nikah. Ya. Tapi kalau disuruh milih lu pilih mana? Apa? Hamil atau COVID gua gila sih. Mending gua mati. Gua matiin diri gua sendiri. Kalau misalnya gua mati daripada gua belum siap, gua punya anak, gua matiin anak gua. Lebih dosa kan lo ngebunuh orang. Iya sih. Iya, kalau mati berarti udah nasib kan kalau kena COVID. Ya emang salah sendiri juga. Iya, keluar nggak pakai masker, Ayo, nggak pakai pelindung, masker maksud gue anjing. Tapi emang kemana-mana harus pakai helm sih. Iya, lu masuk ke suatu hal, ke suatu komplek atau suatu daerah kalau nggak pakai helm bisa kena polisi, ya kan? Ya, contoh Halim. Contohnya Halim. Kalau nggak pakai helm ya kan bahaya juga buat Iya, kepala lo bahaya. kalau naik motor. Bahaya juga takutnya ketahuan. Ketahuan apa? Sama bini. Ya. Keluar gak pakai helm anjing, mukanya langsung ketahuan tampak sama cewek lain bangsa. Aku suka podcast ini. Ngobrolnya tuh mengarah ke sana padahal enggak gitu. Terlalu belok ya kan anjing. Aduh anjing 40 menit gak terasa banget. Ada Iya. pesan gak sih terakhir? Pakai Pesan biasa apa sih. ya? Pesan apa? Kamu mau aku pesenin apa sayang? Amer kali. Amer apa kamar ya? Include gak sih? Amar. Amar. Apa tuh? Amir dan kamar. Amar. Nanti nama anaknya Amer dan Amar. Asik. Anjing. Pesannya paling kalau misalnya mau tahu cerita aku, komen di bawah.
Karena sekarang aku nggak cerita banyak. Aku nggak mau kamu sakit hati. Oh, karena terlalu banyak hati yang dijaga. Aduh jangan gitu dong. Nah, Buka kartu nih ya. kena nih. Langsung ke dalam gitu kan. Kena mental gue Mentok, nanti. langsung mentok ya kan. Anjing. Nggak apa-apa lah. Yang penting mereka tahu. Lagi di atas. Siapa tahu mau bareng-bareng. Lagi di atas tiba-tiba aduh mentok ya. Kesannya gimana bisa bertemu gue lagi, ngobrol sama gue lagi? Kangen. Sejujurnya aku kangen banget Aduh. sama kamu. Lagi gak sih? Aduh. Aduh. Dikit lagi nih. Apa? Keluar. Ya. Dari ruangan ini. Iya, udah selesai Udah ya, recordingnya. udah 40 menit. Anjing. Oke lah, baik. Terima kasih Sika Delia, Cheryl sudah mampir lagi di sini. Kita Random lanjut part talk. 2 enggak sih? Gas lah. Mau ronde 2 nih kita. Kita mau ronde 2 nih. Iya. Belum keluar gua. Dari ruangan ini. Iya, dia mah udah kebelet pipis ya, langsung mau keluar. Dingin ruangannya, Bos. Iya, dingin ya. Butuh pelukan ya. Enggak sih, butuh pemanasan. Oh, foreplay ya. Gocek-gocek dikit, elus-elus dikit. Gesek-gesek. Karena biasanya yang lu butuh bukan selimut. Apa? Pemanasan. Kok gerah? Manasin badan kan? Iya. Emang enak sih ngewe. Ngemanasin badan kan? Ngewedang jahe ya. Oke, terima kasih Cheryl sekali lagi. Terima kasih untuk pesannya, terima kasih untuk canda dan tawanya, terima kasih untuk goyangannya, man. Aduh. Dan terima kasih juga untuk sobat kami yang telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram di mana, Cheryl? Berisi Kadelia. Yap, dan jangan lupa tungguin, semoga doakan juga akun gue cepet balik ya, biar gue bisa Amin. menghibur lagi, biar roda perekonomian gue kembali berjalan dan Amin. berputar. Biar bisa menghibur juga. Biar bisa jadi om. Iya, baru mau jadi om gagal. Pahit. Oke, di sini gue Mimin pamit undur suara dan Cheryl juga pamit guys. Kalau misalnya mau lanjut, komen aja. ya, bye bye. Asik, bye bye.